sobat, yang jadi pertanyaan itu apakah kita hanya menambah kekurangannya ini atau kita harus mencari juga 100. Itu yang sering ditanyakan oleh sobat guru yang merasa bingung, ini ada informasinya itu hangus, enggak bisa nabung. Ada yang bilang itu tertabung. Seperti apa sebenarnya, mana yang ditabung mana yang enggak? Nah, itu yang akan saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat guru, sobat cara mudah. Pada kesempatan ini saya akan sharing kepada sahabat sekalian tentang kelebihan angka kredit. Ini saya ambil contoh kelebihan yang diperoleh oleh salah satu sobat guru kita. Beliau ini naik pangkat ke 3C dan sekarang akan mengajukan kenaikan pangkat ke 3D. Kalau dilihat waktunya sih ini kan 2018 ya. Ini penilaian terakhirnya kita lihat di atas ini sampai 2017 ya. Berarti beliau dinilai angka kreditnya mulai Januari 2018 sampai Desember 2020. Itu berarti cuma 3 tahun. Apakah bisa 3 tahun? Ya, dengan melihat angka kreditnya 243,797 ini kan kelebihannya banyak, karena untuk sobat ketahui, untuk kenaikan pangkat ke 3C itu yang diperlukan hanya 200 dan beliau mempunyai kelebihan 43 poin ya, 43 poin. Nah, untuk mengarah menuju ke 3D itu yang diperlukan kan 300. Jadi beliau ini tinggal mengumpulkan kurang lebih 57 lagi ya, 57. Nah, adapun PK 3C itu sendiri kan sudah besar ya, karena PK-nya sendiri itu sudah sekitar 20 lebih ya, 20 lebih PK-nya. Nah, sobat, yang jadi pertanyaan itu apakah kita hanya menambah kekurangannya ini atau kita harus mencari juga 100. Itu yang sering ditanyakan oleh sobat guru yang merasa bingung, ini ada informasinya itu hangus, enggak bisa nabung. Ada yang bilang itu tertabung. Seperti apa sebenarnya, mana yang ditabung mana yang enggak? Nah, itu yang akan saya jelaskan. Oke sobat guru, yang perlu sobat guru ketahui adalah bahwa ini namanya kan angka kredit kumulatif ya. Nah, ini saya contohkan untuk golongan 3C ke 3D. Kalau kita lihat aturannya itu di sini 3C ke 3D ya. Sobat nanti bisa lihat di postingan blog saya apa saja yang diperlukan untuk 3C ke 3D. Itu syarat wajibnya apa saja. Di sini dijelaskan ya, bahwa untuk ke 3C ke 3D di sini yang diperlukan adalah harus mengumpulkan ini ya, angka kredit 100. Nah, 100 ini diperoleh dari 90%-nya unsur utama dan maksimal 10% unsur penunjang. Nah, kemudian ada syarat wajibnya yang harus dipenuhi ya. Syarat wajib yang harus dipenuhi itu adalah di sini terlihat publikasinya itu minimal 6. Publikasi minimal 6 dan pengembangan diri itu 3. Apa saja model-model pengembangan diri sobat bisa buka juga di sini ya. Nah, nanti link ini saya akan letakkan di deskripsi ya. Oke ya. Jadi syarat wajibnya di pengembangan diri tadi di situ dijelaskan ada 3 ya, ketiga. Ini ya, syaratnya yang ini yang 3. Kemudian publikasi ilmiahnya 6. Ini ya. Nah, kalau untuk 3C sendiri kemarin kan ke 3C itu sebenarnya publikasi ilmiah yang diperlukan itu hanya 3 ya. Ini kelebihan kan ya. 4 sebenarnya.
Nah, kemudian publikasi ilmiahnya yang diperlukan itu 4, ini kelebihan 1,5. Nah, apakah kelebihan ini juga menjadi tabungan atau tidak? Nah, itu yang perlu saya jelaskan. Sobat Guru, jadi untuk angka kredit kumulatif ini tidak hangus. Kelebihannya itu tidak hangus, itu berfungsi. Yang hangus itu Sobat Guru adalah di sini, di bagian ini, di bagian pengembangan diri dan publikasi ilmiah. Meskipun pada saat menuju ke 3C itu yang diperlukan itu hanya 3, lalu di sini ada 4,1, ini bukan berarti kita sudah menampung pengembangan dirinya 1,1, enggak seperti itu. Ini hangus. Yang di sini ini yang dimaksud hangus tuh di sini ya. Yang dimaksud hangus tuh di sini. Jadi kita nggak punya tabungan, bukan berarti ini ada 1,1 berarti kalau ketika D itu kita memerlukan 4, jadi kita tinggal cari pengembangan darinya 3 karena di sini sudah 1. Oh, enggak begitu, tetap kita harus mencari 4. Begitu Sobat Guru ya. Jadi yang dimaksud hangus itu di sininya. Nah, termasuk di publikasi ilmiahnya. Publikasi ilmiah juga sama ya. Publikasi ilmiah itu kan ada 2, yang bentuknya publikasi dan karya inovatif. Ini juga hangus. Ini kan kelebihannya banyak nih ya. Yang dicari kemarin kan di sini cuma 4 ya, 4. Sementara di sini ada sampai 2 sisanya. Ini kan 6 nih ya. 2-nya ini nggak bisa dipakai. Bukan berarti nanti kalau cari 6 lalu publikasi ilmiahnya kita cukup 4 saja. Nggak bisa seperti itu ya, nggak bisa. Nah, ini hangus yang di sini kelebihannya. Tetapi angka kredit kumulatifnya itu tidak hangus. Tidak hangus. Saya ilustrasikan begini ya. Ilustrasikan begini. Nah, ini saya hitung ilustrasinya ya. Nah, PK3C itu adalah 20,25 ya. 20,25. Ini kan karena beliau ini tahun 2018 sampai dengan 2020. Berarti kan 3 tahun. Ini saya hitung 3 tahun di sini. 3 tahun. Maka yang diperolehnya adalah 20,25 kali 3 itu sudah 60 ya. 60. Kemudian ini angka kreditnya kan. Angka kreditnya ini. Angka kredit beliau ini yang diperlukan itu untuk ke 3D itu kan mencapai minimal nilainya 300 ya. 300. Nah, ini saya hitungkan. Nah, ini perolehan dari PKG ya. Perolehan dari PKG. Nah, kemudian pengembangan dirinya dia perlu 3 ya. Dia perlunya 3. Yang wajib dicari 3, maka cukup bikin 3. Masukkan angka 3 ini dari sertifikat ya. Sertifikatnya paling kurang dia 3. Paling kurangnya 3. Nah, kita tulis ini 3. Kemudian ini bikin PTK. PTK-nya beliau ini punya 2. Dibuat semuanya di tahun 2018. Syukur buat di 2018 karena 2019-2020 sangat sulit melakukan PTK Sobat Guru ya karena kondisi pandemi ya. Nah, kemudian beliau juga punya karya inovatif. Setiap tahun beliau buat, jadi buat 1 selama 3 tahun 2018, 19, 20 sehingga 3 nilainya. Nah, jika di total yang ini plus kelebihannya yang di atas tadi 43, beliau ini angka kreditnya sudah ini ada pengembangan diri sudah ada sudah 314,547 ya, 547. Artinya kalau ini diterima semua nilainya sempurna sama seperti yang kita rencanakan, maka beliau nanti angka kreditnya itu masih punya kelebihan 14 untuk kenaikan berikutnya ya. Nah, ini kan baru yang APK dan unsur wajib. Belum kalau umpamanya beliau ada kartu PGRI ya, kartu PGRI. Nah, itu bisa ditambahkan di sini selama nilainya kan 0,75 anggota ya, kali 3 ya, di 3 tahun. Nah, ini kelebihannya, maka kelebihannya seperti ini. Nah, jadi Sobat Guru, kelebihan angka kredit itu bukan hangus ya, bukan hangus. Angka kredit kumulatif itu tidak hangus. Yang hangus itu adalah kelebihan pada unsur ini tadi apa? Pengembangan diri,
publikasi ilmiah dan karya inovatif ini yang hangus. Atau kalau umpamanya dia mengikuti pendidikan, di sini yang kelebihan itu yang hangus, tidak bisa dihitung kelebihannya nanti untuk jenjang berikutnya itu tidak bisa ya. Nah, jadi kalau untuk angka kredit kumulatifnya 1000. Nah, bagaimana membuat laporan pengembangan diri? Sobat bisa lihat di channel YouTube saya, itu ketik saja pengembangan diri, laporan pengembangan diri. Nah, ini ya. Nah, sobat bisa lihat di sini, di dalamnya ini juga ada link ya, link filenya saja sobat bisa download itu laporan pengembangan dirinya ya. Nah, di sini ada saya lampirkan di deskripsi video ini, juga saya lampirkan ya, sobat bisa mengetahui bagaimana membuat laporan pengembangan diri ya. Nah, di sini sampai bisa lihat ya di deskripsinya ini. Nah, nanti untuk mengetahui ini ya, tapi harus subscribe dulu ini ya, nanti diarahkan dalam video itu menuju link downloadnya ya. Seperti itu sobat ya. Kemudian untuk publikasi ilmiahnya juga sobat bisa cek nanti di blog saya, ketik aja publikasi ilmiah ini ya, publikasi ilmiah. Jadi sobat akan diarahkan bentuk-bentuk publikasi ilmiah yang bisa dilakukan dalam hal pengembangan turis yang berkelanjutan. Jadi sobat, sekali lagi kesimpulannya bahwa kelebihan angka kredit ini sangat membantu kita untuk naik pangkat lebih cepat. Ini beliau ini yang dari 3C ke 3D akan melakukan 3 tahun saja, tidak perlu 4 tahun, karena kelebihan angka kreditnya saat 3C itu banyak ya. Nah, seperti yang saya ilustrasikan ini tadi. Nah, ini akan beliau masukkan di periode Oktober lagi keluar SK-nya insyaallah ya. Jadi kita masukkan nanti ini paling lambat tanggal 15 Mei dengan penghitungan seperti ini. Nah, ini sudah cukup, lebih dari cukup, karena ini yang diperlukan 300 sedangkan perolehannya sudah 316 ya. Bagaimana kalau umpamanya bikin PTK-nya cuma 1 ya? PTK-nya cuma 1. Ini PTK-nya nilainya 2 kalau nggak diseminarkan. Kalau diseminarkan tambah banyak lagi. Nilainya kan 4 satu PTK kan. Nah, tambah banyak lagi. Kalau bikinnya cuma 1 ya seperti ini. Kalau PTK-nya nggak diseminarkan itu nilainya 2 aja. 2 ya. Kalau diseminarkan 4. Dia kalau nggak diseminarkan dia menjadi makalah tinjauan ilmiah aja ya. Bikin 1 juga kalau diseminarkan bisa ya, atau nggak diseminarkan nggak apa-apa, karena nggak wajib, belum ada kewajiban membuat PTK. Kalau dari 3C ke 3D belum wajib ya. Artinya data PTK-nya meskipun tidak diseminarkan nggak masalah ya. Yang penting sudah ada publikasi publikasi ilmiahnya ya. Publikasi ilmiah, ingat ini minimal 6. Kalau ini cuma satu kan ini cuma 5 kurang ya. Itu kan disitu disyaratkan itu 6. Nah, maka di sini paling enggak kita bikin 2. Kalau bagusnya sih diseminarkan 4, nilainya lebih besar lagi ya. Seperti ini. Demikianlah sobat ya. Nanti link-link videonya silahkan lihat di deskripsi ya, atau berkunjung langsung di channel Cara Mudah atau di blog Cara Mudah 2020.blogspot. Nah, demikianlah pembahasan tentang kelebihan angka kredit. Mudah-mudahan menjadi pencerahan untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, lakukan like, subscribe, dan share. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.